Selamat siang Prof. Haryanto. Perkenalkan kami dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memasuki materi inti, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Hibatul Rizky Ramadan sebagai moderator. Yang kedua, Mariani Ken. Yang ketiga, Muhammad Benchmark. Di sini kami ingin mempresentasikan materi inti adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama, kurikulum 2013, kompetensi dasar sekolah menengah pertama, SMP atau MTS. Oke, yang pertama, organisasi kompetensi. Mata pelajaran adalah unit organisasi terkecil dari kompetensi dasar. Untuk kurikulum SMP atau MTS, organisasi kompetensi dasar dilakukan dengan cara mempertimbangkan kesinambungan antar kelas dan keharmonisan antar pelajar yang dikait dengan kompetensi inti. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi reorganisasi kompetensi dasar mata pelajaran sehingga struktur kurikulum SMP atau MTS menjadi lebih sederhana karena jumlah pelajaran dan jumlah materi berkurang. Substansi mutuan lokal termasuk bahasa daerah diintegrasikan dalam mata pelajaran seni budaya. Substansi muatan lokal yang berkenan dengan olahraga serta permainan daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sedangkan prakarya merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Selanjutnya, tujuan satuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang pengolahan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik yang menjadi manusia yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur. Yang kedua, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, sehat, mandiri, dan percaya diri. Dan yang terakhir, toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Benchmark, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur kurikulum dan beban belajar. Baik, yang pertama mengenai struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Jadi posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan juga beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Jadi struktur kurikulum tersebut akan bertujuan atau mengarah ke dalam konteks-konteks yang telah saya sebutkan tadi. Lalu lanjut ke beban belajar. Di sini beban belajar di SMP atau MTS untuk kelas 7, 8, dan 9 masing-masing memiliki 38 jam per minggu. Jam belajar di SMP atau MTS ini adalah 40 menit. Dalam struktur kurikulum SMP atau MTS, ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32, 32, dan 32 menjadi 38, 38, dan 38 untuk masing-masing kelas.
kelas 7, kelas 8, juga kelas 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP atau MTS tetap, yaitu 40 menit. Jadi beban belajar yang ditujukan untuk siswa SMP dan MTS telah saya sebutkan di dalam penjelasan yang sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang akan saya jelaskan mengenai struktur dan kurikulum. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ben. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Seperti yang dapat kita lihat dalam slide, kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, baik SMP, SD, SMA, maupun di dunia perkuliahan. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau disebut afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Jadi, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi atau organizing element kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas di atasnya, sehingga memenuhi prinsip belajar yang terjadi. Suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari oleh siswa. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satuan mata pelajaran dengan konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama, sehingga terjadi proses saling memperkuat. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan atau disebut kompetensi inti pertama, sikap sosial atau kompetensi inti kedua, pengetahuan kompetensi inti ketiga, dan penerapan pengetahuan atau yang disebut kompetensi inti keempat. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung atau indirect teaching, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan, yaitu kompetensi inti ketiga dan penerapan pengetahuan kompetensi inti keempat. Sekian tentang kompetensi inti, selanjutnya adalah kompetensi dasar. Hiba, slide. Baik, dapat kita lihat dalam slide, kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Jadi kompetensi dasar adalah turunan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik para peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Sehingga ini merupakan tugas dari guru dalam menciptakan kompetensi dasar yang sesuai dengan kebutuhan dari para siswanya. Kompetensi dasar adalah konten kompetensi yang terdiri dari sikap, sehingga ini sangat penting untuk dipelajari dan diperhatikan. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi
bersifat terbuka dan tidak selalu diorganisasikan berdasarkan disiplin ilmu yang sangat berorientasi hanya pada filosofi esensialisme dan perennialism. Mata pelajaran dapat dijadikan organisasi konten yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu atau non-disiplin ilmu yang diperbolehkan menurut filosofi, rekonstruksi sosial, progresisme, ataupun humanism. Karena filosofi yang dianut dalam kurikulum adalah eklektik, seperti dikemukakan di dalam landasan filosofi, maka nama mata pelajaran dan isi mata pelajaran untuk kurikulum yang akan dikembangkan tidak perlu terikat atau kaidah filosofi esensialisme dan perennialism. Sekian penjelasan dari saya. Kembali ke moderator. Oke, thank you semuanya. And saya rasa cukup untuk materi yang kami sampaikan hari ini tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Saya akhiri, selamat siang.